YouTuber, nama Melanie Ricardo mendadak menjadi pusat perhatian. Belum selesai isu dirinya dikaitkan dengan sosok berinisial M yang disebut Ruben Onsu. Kini, Melanie kembali diterpa gelombang kritik setelah podcast miliknya dituding memanfaatkan penderitaan narasumber demi konten. Di media sosial, rumor pun semakin liar. Ada yang mengklaim Ruben Onsu sedang berselisih dengan Melanie. Bahkan muncul kabar sejumlah artis papan atas ikut menjauh dan mengunfollow dirinya. Lalu, benarkah semua itu isu? Atau hanya asumsi netizen yang terlanjur viral? Yuk kita bahas faktanya. Isu ini bermula ketika Ruben Onsu hadir dalam sebuah acara televisi dan menceritakan rasa kecewanya kepada seorang figur publik yang hanya disebut berinisial M. Tanpa ada nama yang disebut secara langsung, media sosial langsung ramai. Banyak netizen menebak-nebak sosok tersebut dan salah satu nama yang paling sering disebut adalah Melanie Ricardo. Padahal hingga saat ini tidak ada pernyataan dari Ruben yang menyebut Melanie sebagai orang yang dimaksud. M. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Apakah pekerjaannya presenter? Yes. Alasannya kenapa? Kecewa. Apa yang membuat kecewa? Dia tahu kok. Tapi aku nggak tahu loh. Iya kita nggak tahu. Ya makanya dia tahu lah. M. Boleh kasih tahu nggak sih Kak? Ya kecewa. Aku sudah. Untungnya gini. Gue nggak munafik sih. Gue pernah menyampaikan itu langsung ke dia gitu. Meski begitu, nama Melanie terlanjur menjadi sasaran komentar netizen. Menanggapi hal tersebut, Melanie memilih memberikan klarifikasi dengan tenang. Saat tampil dalam sebuah program televisi, ia mengaku heran mengapa namanya langsung dikaitkan hanya karena memiliki huruf awal M. Sebagai lulusan hukum, Melanie mengatakan dirinya tidak ingin berasumsi sebelum ada fakta yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa dalam dunia pertemanan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan tidak berarti harus bermusuhan. Kak Ruben itu sempat ditanya, ada bermasalah sama artis yang berinisial M. Aku sempat langsung cocokologi nih, artis mau cewek mau laki aku cariin yang depannya M, siapa. Ya. Tapi akhirnya Mengerucut ke Melanie Ricardo kata netizen. Nah itu dia kita kan presenter cewek nama M kan bukan cuma gue. Iyalah. Siapa dulu yang sama Tukul? Marcella yang suka pakai rambut gede. Oh, yang gede. Iya. Ada. Iya kan? Tapi kan gini, yang lain itu kan gak relate dan gak deket. Ya. Menurut Masa netizen, sih? yang deket itu yang pernah kerja bareng adalah Melanie Ricardo. Jadi sangkainnya gue. Iya, Oke. makanya kita mau Coba cuma kita menunggu. validasi kita. Tapi kan kita nggak boleh, kalau kan gini kan gue anak hukum dulunya. Iya. Kalau kata Bang Hotman Paris nggak boleh praduga tak bersalah. Betul. Kalau buat gue sepanjang belum ada nama lengkap gue yang disebutkan, kita nggak boleh suzon. Betul sekali. Dan pada akhirnya gue main sama lu, gue main sama lu, nggak mungkin semua suka sama gue. Exactly. Pasti kita namanya manusia kadang-kadang kita salah berucap, salah bertindak. Mohon maaf kalau emang kita bikin salah. Betul, Tapi jangan sampai kita dengan niat nih intentionally pengen gue jahatin tuh orang. Jangan. Bener gak? Jangan. Boleh. Karena kita bukan bawang putih, Bawang kita merah, bukan iya. bawang merah, kita cuma bawang bombay. Ngerti gak artinya? Bener. Gak bisa selalu baik, Exactly. gak bisa juga selalu jahat. Iya. Tempo-tempo aja, namanya juga manusia. Betul Ya kalau sekali. emang ada salah ya minta maaf. Betul sekali, betul. Pernyataan itu langsung mendapat banyak pujian karena dinilai mampu meredam situasi tanpa memperkeruh suasana. Seperti yang disampaikan oleh @rido@rose. Tapi Melanie bijak ngejawabnya. Ada juga yang disampaikan oleh @yuli. Bijaksana banget Melanie Ricardo. Bahkan banyak rekan artis yang mengetahui hubungan Melanie dan Ruben tetap berjalan baik seperti biasa. Publik juga kembali mengingatkan momen ketika Ruben sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Saat itu, Melanie menjadi salah satu sahabat yang langsung menghubungi pihak Ruben untuk memastikan kondisinya. Hal tersebut dianggap sebagai bukti bahwa hubungan persahabatan mereka tidak berubah. Ada kabar nih Kak Ruben jatuh sakit lagi nih, gimana nih Kak? Ya yang pasti aku kaget ya, maksudnya kemarin baru whatsappan sama Wenda, tanya apa kabar segala macem gitu. Tapi itu kan sebelum kejadian Oma sakit dan dapat berita ini gitu. Cuma begitu tadi lihat berita di Lambe Tura apa di mana gitu, itu langsung WhatsApp ya, karena kan ngecek sebagai teman gitu, apa kabar, bukan apa kabar maksudnya, is you okay, are you okay gitu. Cuma belum dibuka WhatsAppnya. Wenda juga aku udah WhatsApp sama manajer Ruben juga. Of course very shocked gitu dan very sad karena terakhir kami minggu lalu masih bareng, tapi memang kondisi beliau seperti yang beliau di TV juga beliau sampaikan memang beliau tidak stabil kondisinya saat itu. Kemudian juga
waktu kerja bareng juga kan memang beliau tuh kelihatan memang pucet gitu dan memang nggak fit lah badannya gitu. Kayak yang disampaikan beliau juga kan tangannya yang kanan kalau nggak salah itu yang lebih hangat, suhunya yang kiri itu dingin gitu. Dan sebelum kita kemarin syuting juga seperti yang kemarin aku juga sempat share, beliau juga cerita ke aku, Oma siapa gitu, teleponan dulu. Jadi sebelum syuting tuh karena dingin cuaca, AC-nya di studio di-guide dulu sama dokter, jadi kasih tahu dulu sama dokter ini begini. Jadi emang Oma tuh kondisinya memang menurut aku sih memang beliau tuh lagi betul-betul kayak kurang stabil secara kesehatan gitu. Cuma mungkin kan habis itu besoknya kalau nggak salah aku tanya beliau tuh ada acara lagi, ada ngehos apa segala macam. Ya mungkin badan juga capek, kondisi juga nggak fit gitu. Tapi apapun itu dalam mudah-mudahan besok sih rencana kalau ada waktu dan diberikan kesempatan pengen menjenguk gitu ya. Tapi ya pasti mendoakan tetap untuk teman baik kita semua ya, Oma, supaya diberikan kesehatan sama Tuhan, segera pulih dan juga yang paling penting bisa kembali lagi beraktivitas. Namun, ketika isu M mulai mereda, nama Melanie kembali diterpa polemik baru. Kali ini berkaitan dengan podcast pribadinya. Melanie dikritik setelah mengundang sejumlah korban dugaan penipuan Marwah Catering sebagai narasumber. Konten tersebut kemudian menuai kontroversi setelah seorang konten kreator menuding para korban tidak menerima bayaran maupun uang transport. Tudingan itu langsung viral dan memicu seruan boikot terhadap kanal digital milik Melanie. Banyak netizen menilai Melanie hanya memanfaatkan penderitaan korban untuk meningkatkan sejumlah penonton. Namun kembali Melanie tak tinggal diam. Melalui video klarifikasi di media sosial, ia menjelaskan bahwa sistem kerja podcast miliknya bersifat fleksibel. Menurut Melanie, tidak semua narasumber menerima honor dengan nominal yang sama. Ada yang dibayar penuh, ada yang dibayar lebih karena kondisi tertentu, dan ada juga yang hadir berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam kasus korban Marwah Catering, Melanie menjelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Tim podcast memperoleh narasumber untuk membahas kasus tersebut, sementara para korban mendapatkan ruang untuk menyuarakan personal mereka kepada publik. Melanie juga menyebut bahwa sebelum proses syuting dimulai, para narasumber tidak meminta biaya transportasi. Bahkan, mereka menyampaikan rasa terima kasih karena kasus yang mereka alami menjadi semakin dikenal masyarakat dan akhirnya ikut mendapat perhatian aparat penegak hukum. Oke, kita buka-bukaan, mari kita luruskan. Kenapa harus diluruskan? Karena ini tentang nama baik. Apakah tamu podcast itu dibayar atau tidak? Jawabannya tergantung untuk podcast aku. FYI, podcast aku itu adalah podcast perorangan, bukan podcast perusahaan. Tergantung apa? Tergantung tamunya siapa dan juga isi materi kontennya apa. Pertama, ada beberapa tamu podcast, ini aku ngomongin specifically my podcast. Ada beberapa tamu yang memang teman-teman artis kita barter. Artinya karena base-nya adalah friendship atau pertemanan, dia datang ke podcast gue dan anytime kalaupun dia mengundang gue ke podcast dia, I would love to go and support. Jadi banyak tuh kayak baru-baru ini ya, misalnya Ririn Ekawati, terus udah gitu Citra Idol, itu nggak dibayar karena dasarnya adalah pertemanan. Kembali kepada korban catering, kenapa pada saat podcast tidak dibayar? Karena masing-masing pihak punya kepentingan. Dan pada saat itu yang berhubungan langsung dengan mereka adalah asisten aku. Dan biasanya aku langsung tanya sama asisten aku, apakah mereka minta uang transport? Kalau memang minta uang transport, nggak jarang loh, langsung minta. Dan biasanya kita bernego, seperti aku bilang tadi, nego di tempat, kalau cocok kita gas. Dan mereka tidak sama sekali meminta uang transport. Dengan pemikiran dari kita dan juga manajemen adalah karena masing-masing punya kepentingan. Aku juga sempat menanyakan setelah podcast berakhir kepada asisten aku yang biasanya ngurusin perintilan dan juga bernegosiasi sama narasumber. Aku tanya, apakah mereka ada minta uang transport? Dan jawabannya tidak. Setelah klarifikasi tersebut beredar, banyak netizen mulai melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Ed Braja, setidaknya mengertilah, masa iya gitu aja harus nego. Ada juga yang disampaikan oleh Ed Jo, lewat podcast masalah narasumber bisa didengar netizen, setidaknya ada penyelesaian masalah. Sebenarnya saling menguntungkan juga. Di tengah polemik itu, muncul pula rumor lain yang menyebut beberapa artis, salah satunya sahabat Ruben Ivan Gunawan
Kurniawan mengunfollow Melanie. Namun hingga kini tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa aksi tersebut berkaitan dengan konflik pribadi. Narasi tersebut lebih banyak berkembang dari spekulasi di media sosial dan belum pernah dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang namanya disebut. Oleh karena itu, kabar mengenai adanya perpecahan besar di kalangan artis masih sebatas dugaan yang beredar di dunia maya. Yang jelas, Melanie sudah menyampaikan klarifikasinya secara terbuka. Sementara hubungan Melanie dan Ruben Onsu juga tidak pernah dinyatakan bermasalah oleh keduanya. Nah, Selebtuber, menurut kalian nih, apakah Melanie Ricardo sudah memberikan penjelasan yang cukup terkait polemik podcastnya? Dan soal isu dengan Ruben Onsu, apakah ini memang hanya akibat spekulasi netizen yang berkembang terlalu jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update infotainment terbaru hanya di Selebtube TV.